Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aturan rantai dan juga turunan tingkat tinggi untuk menyelesaikan turunan. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjabarkan ringkasan dari aturan-aturan turunan. Ini adalah teorema aturan turunan yang minggu lalu kita sudah bahas. Ini di sebelah kanan adalah kolom untuk fungsi-fungsinya, sedangkan kolom yang kedua ini adalah formula dari turunannya. Oke, mungkin kita bisa langsung. Nah, aturan rantai atau chain rule ini adalah suatu teorema yang memudahkan kita untuk menyelesaikan turunan dengan bentuk tertentu. Nah, kenapa sih diperlukan aturan rantai ini dan untuk fungsi yang seperti apa dibutuhkan aturan rantai? Nah, misalnya ini kita punya fx-nya adalah min x pangkat 20. Maka kalau kita cari turunannya atau y aksennya itu adalah berarti min 20 x pangkat 19. Oke, nah ini mencari turunan dari fungsi fx. Nah, seperti apa jika fungsi fx-nya adalah min x kuadrat min 2x pangkat 20. Nah, seperti apa mencari turunannya? Nah, apakah turunannya adalah min 20 dikali x kuadrat min 2x pangkat 19? Nah, ini adalah salah. Nah, jadi jika ada fungsi di dalam fungsi atau bisa kita katakan fungsi komposisi, maka kita perlu yang namanya aturan rantai. Contoh lainnya, saya punya fx yaitu cos x, maka turunannya adalah turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, apabila cosnya itu ada fungsi di dalam cos ini yaitu x kuadrat min 2x, maka turunannya adalah seperti apa? Nah, itulah gunanya kita mengetahui tentang aturan rantai. Karena tidak bisa ini hanya min sin x kuadrat min 2x. Nah, itu salah ya kalau turunannya seperti itu. Nah, ini adalah bunyi teorema dari aturan rantai. Jadi, kita asumsikan ada fungsi y, yaitu fu, dan u-nya ini adalah suatu fungsi gx. Jadi, ada fungsi gx di dalam f. Nah, jadi kalau misalnya fungsi g-nya ini mempunyai turunan atau dapat diturunkan pada x, dan f juga dapat diturunkan pada u, maka FOG-nya atau F komposisi G ini juga dapat diturunkan pada X. Dengan cara menurunkannya adalah kita turunkan dulu fungsi F, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi yang di dalamnya. Jadi kita tentukan dulu turunan dari fungsi yang luar, yaitu si F, kemudian belum selesai kita kalikan dengan turunan dari fungsi yang di dalam, fungsi gx-nya. Nah, lebih kurang seperti itu. Atau bisa juga kalau mau ditulis dalam bentuk seperti ini, yaitu kita mau cari turunan dari dy dx, maka kita cari dy diturunkan terhadap du karena ini y-nya terhadap u, kemudian si u kita turunkan terhadap x. Nah, mungkin bisa kita langsung bahas contohnya. Nah, ini ada fungsi y
adalah 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 20. Ini artinya kita mau cari turunan y-nya terhadap x. Kalau kalian lihat bentuknya, ada suatu fungsi yang di dalam kurung ini, di dalam fungsi yang besarnya adalah pangkat 20. Maka untuk mencari dy dx-nya atau turunan fungsi ini terhadap x, maka kita bisa memisalkan si yang di dalam kurung atau fungsi yang di dalamnya ini sebagai u. Nah, kemudian berarti kita bisa tulis kembali y-nya adalah u pangkat 20. Kemudian selanjutnya kita bisa cari turunan u-nya itu adalah 4x dikurang 4, sedangkan turunan dari y-nya terhadap u adalah 20 u pangkat 19. Nah, untuk memperoleh dy dx, kita perlu dy dx yaitu dy du dikali dengan du dx. Jadi turunan yang luarnya, fungsi luarnya dikali dengan turunan fungsi yang di dalam kurung. Artinya kita cari berarti 20 u pangkat 19 dikali 4x min 4. Nah, kemudian udah selesai belum sampai sini? Belum. Ganti u-nya dengan x. Jadi kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Nah, saya perolehlah 20 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 19 dikali 4x min 4. Nah, seperti itulah cara menentukan turunan dari fungsi komposisi. Jadi ada fungsi komposisi itu kan ada fungsi di dalam fungsi. Kalau kalian lihat nih fungsi dalamnya itu adalah 2x kuadrat min 4x plus 1, sedangkan fungsi luarnya itu adalah suatu fungsi x, sebut aja x atau u pangkat 20. Nah, maka kita turunkan dia terhadap u, kemudian turunkan terhadap x dan dikalikan. Seperti itu contoh pertama. Untuk contoh yang kedua, nih ada fungsi sin, tetapi fungsi dalamnya itu ada lagi, yaitu x pangkat 3 dikurang 3x. Maka untuk mencari dy dx-nya, kita perlu memisahkan ini sebagai u. Kemudian jadi kita bisa tuliskan kembali y sama dengan sin u. Kemudian masing-masing ini kita cari turunannya. Ini u terhadap x, ini y terhadap u. Nah, kalau ini turunannya terhadap x jadi 3x kuadrat min 3, sedangkan yang ini menjadi cos u. Kemudian kita kalikan saja keduanya menjadi cos u dikali 3x kuadrat min 3. Jangan lupa untuk mengganti u-nya seperti sedia kala. Kemudian biar tidak tertukar bisa ini 3x kuadrat min 3-nya kita kalikan, kita pindahkan ke depan. Oke, biar tidak rancu dengan nilai cos-nya. Nah, kalau di belakang itu takutnya dikira itu kita cari nilai cos-nya, padahal 3x kuadrat min 3 ini adalah pengaliknya, satu yang di luar dari cos, tidak di dalam cos ya. Nah, seperti itulah cara untuk menentukan turunan menggunakan aturan Rand.